Kesepian di rumah kosong. Ketika aku membuka pintu rumah itu, rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan gema langkahku sendiri. Udara di dalamnya dingin, berdebu, dan seolah menolak kehadiranku. Sudah lama aku tidak pulang. Bertahun-tahun aku berkelana, menghindari kenangan yang menempel di setiap sudut dinding rumah ini. Tapi kali ini, entah mengapa, aku kembali. Kunci tua itu masih berputar dengan suara klik yang sama. Aroma kayu lembab bercampur wangi samar bunga melati dari taman belakang yang sudah lama tak dirawat. Aku menutup pintu perlahan, dan seketika dunia di luar menghilang, hanya sunyi yang tersisa. Langkahku berhenti di ruang tamu. Kursi rotan yang dulu sering dipakai ayah masih di tempatnya. Hanya saja warnanya kini memudar, dan anyamannya rapuh. Di atas meja masih ada bekas noda teh yang tak pernah hilang. Bekas malam-malam panjang di mana kami sekeluarga berkumpul, berbincang, dan tertawa. Aku menarik napas panjang. Dulu di sini ramai, bisikku pada diri sendiri. Namun tak ada yang menjawab. Hanya suara detak jam dinding yang terus berdetak tanpa arti. Seperti sedang menghitung waktu yang terbuang sia-sia. Aku duduk di kursi tua itu. Rasanya keras, dingin, dan penuh kenangan. Pandanganku berkeliling. Figura foto keluarga tergantung miring. Kaca jendela berdebu. Tirai sobek di ujung. Di luar, pohon mangga menunduk. Daunnya kering. Rasanya seperti aku bukan sedang pulang, tapi menziarahi sesuatu yang telah mati. Aku melangkah ke dapur. Disinilah dulu ibu paling sering berada, memasak sambil bersenandung lagu lawas. Sekarang, kompor tua berkarat, panci tergantung berdebu, dan kulkas kosong berdiri seperti monumen diam. Aku membuka salah satu lemari. Di dalamnya masih ada gelas dengan tulisan, "Keluarga Bahagia." Aku tersenyum getir. Gelas itu dulu milik ayah. Ia suka minum kopi di pagi hari sambil membaca koran. Sementara aku kecil menatapnya dari meja makan, menunggu roti bakar buatan ibu. Kini semua itu hanya bayangan samar. Aku menyalakan lampu dapur, tapi bohlamnya redup, berkedip-kedip seperti enggan menyala. Aku menghela napas panjang lagi. Entah kenapa, rasa sepi itu semakin pekat. Bukan sekadar sunyi karena tak ada orang, tapi karena tak ada jiwa yang hidup di sini. Kamar lamaku masih sama. Dindingnya berwarna biru muda, catnya mulai terkelupas. Di atas meja belajar masih ada buku-buku yang dulu kutinggalkan, novel, buku catatan, dan foto masa SMA. Aku memegang satu foto. Di situ aku tersenyum bersama teman-teman. Wajahku tampak bahagia, polos, penuh semangat. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali tersenyum seperti itu. Tempat tidurku masih ada, spray lusuh dan bantal yang menguning. Aku duduk di tepinya. Kamar ini menyimpan segalanya, impian, kesedihan, dan masa kecil yang hilang. Aku menutup mata dan membiarkan ingatan datang sendiri. Suara ibu memanggil dari dapur. Ayah tertawa. Suara televisi di ruang tamu. Sekarang semua itu hilang. Yang tersisa hanya gema kesepian. Malam tiba. Hujan turun perlahan. Tetesnya menimpa atap rumah seperti irama lama yang menenangkan sekaligus menyayat. Aku menatap jendela. Dari luar, cahaya petir sesekali menerangi ruangan, menampakkan bayangan diriku sendiri di kaca. Aku tampak asing, seseorang yang pernah punya keluarga, tapi kini hanya bayangan masa lalu. Aku membuat secangkir teh, duduk di ruang tamu. Dulu, ibu selalu menemaniku minum teh sore. Sekarang aku sendirian. Suara hujan, detak jam, dan derit kayu tua, itu saja yang kudengar. Seketika aku merasa benar-benar kosong. Rumah ini bukan lagi tempat tinggal, tapi penjara kenangan. Ketika aku mencoba menyalakan lilin, pandanganku tertuju pada laci kecil di meja ruang tamu. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa kertas tua dan sebuah amplop. Tulisan di depannya masih jelas. Untukmu. Jika suatu hari kau kembali. Tanganku bergetar. Aku tahu tulisan itu. Itu tulisan ibu. Dengan hati-hati aku membuka surat itu. Di dalamnya ada beberapa baris tulisan. Nak, jika suatu hari kau membaca surat ini, berarti kami sudah tak ada. Jangan bersedih terlalu lama. Rumah ini memang akan terasa sepi tanpa tawa. Tapi jangan biarkan sunyi menelanmu. Kami ingin kau tahu.
bahwa cinta kami tak pernah hilang. Kadang, kesepian hanyalah cara hati memanggil kembali kenangan yang baik. Hidup akan terus berjalan, dan rumah ini akan selalu menunggu kehangatanmu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menutup surat itu, lalu memeluknya erat. Aku merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang baru saja kehilangan segalanya. Aku tidur di rumah itu malam itu. Lampu kupadamkan. Hanya lilin kecil yang menyala di dekat tempat tidur. Angin malam berhembus lewat celah jendela, membawa suara ranting. Dan entah mengapa, terdengar seperti bisikan. Kadang aku merasa seperti ada yang duduk di kursi ruang tamu. Kadang terdengar suara langkah pelan di dapur. Tapi aku tahu, itu hanya imajinasiku. Atau mungkin, rumah ini masih menyimpan jejak mereka. Aku tidak takut, justru aku merasa ditemani. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak berusaha melupakan. Aku membiarkan semua kenangan datang, pahit dan manis. Aku terlelap dengan mata basah. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah jendela. Debu berkilauan di udara. Aku bangun perlahan dan membuka tirai. Udara segar masuk, membawa aroma tanah dan rumput basah. Entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Masih sepi, tapi tidak lagi menakutkan. Aku membuat kopi, duduk di teras, dan memandangi halaman yang dulu sering kupakai bermain layang-layang. Aku sadar, kesepian bukan berarti tak ada siapa-siapa. Kadang kesepian hanya ruang kosong yang menunggu untuk kita isi kembali. Dan rumah ini, mungkin hanya menunggu seseorang untuk kembali hidup di dalamnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai merapikan rumah, menyapu debu, membersihkan foto-foto lama, memperbaiki tirai yang sobek. Setiap kali aku bekerja, terasa seperti aku sedang menyembuhkan sesuatu. Bukan hanya rumah ini, tapi juga diriku sendiri. Ketika malam tiba, aku duduk di ruang tamu dan menyalakan lilin di atas meja. Kadang aku berbicara sendiri, aku kembali. Bu, aku pulang. Dan dalam diam, entah mengapa, aku merasa seolah seseorang menjawab, "Selamat datang di rumah." Aku tahu, itu hanya suara dari dalam hati. Tapi itu cukup. Suatu sore, seseorang mengetuk pintu. Aku terkejut. Rasanya aneh mendengar suara ketukan di rumah yang lama sunyi. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri seorang tetangga lama, Ibu Rini. Wajahnya menua, tapi senyumnya masih sama. "Kau akhirnya pulang juga," katanya lembut. Kami duduk di ruang tamu sambil minum teh. Ia bercerita tentang kampung yang berubah, tentang orang-orang yang sudah tiada, tentang waktu yang terus berjalan. Sebelum pulang, ia berkata, "Rumah ini dulu penuh tawa. Jangan biarkan mati, Nak. Hiduplah di sini, agar ia bernapas lagi." Kata-kata itu melekat di pikiranku lama sekali. Hari demi hari, aku mulai terbiasa. Rumah ini perlahan kembali hidup, bukan karena banyak orang datang, tapi karena aku mulai mencintai lagi kesunyian. Aku menanam bunga di taman belakang, membersihkan genteng, mengecat ulang dinding biru kamarku. Setiap sudut rumah yang kusentuh, seperti memulihkan luka lama yang tersembunyi. Malam-malam yang dulu terasa panjang kini berubah menjadi waktu untuk merenung. Aku menulis, membaca, kadang menatap langit dan mengingat orang tuaku. Kini aku tidak lagi takut sendirian. Kesepian itu berubah menjadi teman. Ia tidak lagi menghantui, tapi menemani. Suatu hari ketika membersihkan gudang, aku menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada surat lain, lebih tua, hampir pudar tintanya. Tulisan itu milik ayah. "Anakku, rumah bukan hanya tempat berteduh dari hujan. Ia adalah tempat jiwa kita pulang. Kau boleh pergi sejauh apapun, tapi pada akhirnya, hatimu akan mencari rumahnya sendiri. Jika suatu hari kau merasa sendirian, ingatlah, rumah ini bukan kosong. Ia menunggu kau kembali untuk mengisinya dengan kehidupan." Aku menatap surat itu lama sekali. Lalu aku menulis balasan, meski tahu mereka takkan membacanya. "Ayah, Ibu, aku sudah kembali. Rumah ini tak kosong lagi. Aku akan menjaganya seperti dulu kalian menjagaku." Aku menaruh surat itu di atas meja ruang tamu, di bawah lilin yang menyala. Hujan turun lagi malam itu, sama seperti malam pertama aku kembali. Namun kali ini, aku tersenyum.
Aku duduk di kursi tua, menatap api lilin yang menari kecil. Aku merasa kehadiran mereka di sekitarku, tidak sebagai bayangan, tapi sebagai bagian dari diriku. Kesepian itu masih ada, tapi kini terasa lembut. Ia bukan lagi luka, melainkan pengingat akan cinta yang pernah ada. Minggu berganti bulan, rumah itu kini berbeda, cat dinding baru, aroma bunga memenuhi halaman, dan cahaya lampu hangat di setiap ruangan. Tetangga mulai berkunjung, anak-anak kecil bermain di halaman depan, dan kadang aku tertawa bersama mereka. Namun setiap malam, sebelum tidur, aku masih berjalan keliling rumah, memastikan semuanya baik-baik saja. Dan di ruang tamu, aku selalu menatap foto keluarga di dinding. Aku berbisik pelan, aku tak lagi kesepian. Mungkin rumah ini tidak benar-benar kosong sejak awal. Mungkin, yang kosong dulu hanyalah hatiku sendiri. Kini, rumah itu hidup. Dan aku, juga, penutup. Kesepian di rumah kosong mengajarkanku satu hal, bahwa sunyi bukan musuh, tapi cermin. Ia memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Di dalam keheningan, aku belajar mendengar, bukan suara dunia, tapi suara hati yang selama ini terabaikan. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua, ia adalah saksi waktu, tempat segala kehilangan berubah menjadi kekuatan. Dan di sanalah aku akhirnya menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Ketenangan.